Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi ya tentang timnas voli putra Indonesia karena ini ada target yang sangat gong, target yang sangat bisa diperdebatkan dari PBVSI untuk timnas voli putra Indonesia. Ini obrolan santai aja ya, kita diskusi sehat aja. Jadi timnas voli putra Indonesia itu kan akan menghadapi dua turnamen voli ya, atau dua kejuaraan internasional. Yang pertama adalah CV League, yang kedua adalah Asian Games. Target dari PBVSI ini sangat tinggi. Misalnya untuk CV League ini adalah targetnya menjadi juara. Kemudian yang paling gong ini adalah target untuk Farhan Halim dan kawan-kawan di Asian Games ini adalah mendapatkan medali perunggu. Untuk target di CV League 2026 ya ini reachable atau sangat bisa untuk diraih oleh para pemain karena kompetisinya itu kan hanya tingkat Asia Tenggara ya. Kita mungkin akan beradu atau akan bersaing ketat dengan Thailand. Secara track record atau secara hasil di tahun-tahun sebelumnya kan ya sangat besar peluang bagi kita untuk mendapatkan gelar juara di CV League 2026 nanti mulai bulan Juli ini. Nah, tapi untuk target di Asian Games ini, ini debatable atau sesuatu yang sangat bisa untuk diperdebatkan. Bayangkan PBVSI berani untuk menargetkan timnas voli putra Indonesia mendapatkan medali perunggu di Asian Games tahun 2026. Target dari PBVSI itu kan tidak terlepas dari kemarin ketika timnas voli putra Indonesia itu mendapatkan gelar juara di EVC Nation Cup tahun 2026 ya. Saat itu kan kita ketahui bahwa timnas voli putra Indonesia itu kan menciptakan sejarah untuk pertama kalinya menjadi juara di turnamen Asia. Tapi gini loh, kok bisa-bisanya PBVSI itu menargetkan perunggu kepada Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan. Padahal Asian Games ini kan event yang nggak main-main loh. Artinya kita akan menghadapi negara-negara yang terbaik di Asia dan mereka itu kan beberapa di antaranya itu memiliki track record, memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Kita berandai-andai gini, untuk mendapatkan medali perunggu, kita akan bersaing dengan Jepang, kemudian dengan Iran, kemudian dengan Cina, Qatar, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana peta kekuatan saat ini ya Jepang ini saat ini itu kan gacor banget ya. Misalnya kita merujuk ke VNL, mereka itu loh masih unbeatable atau masih belum terkalahkan. Selain itu juga Jepang itu kan masih menempati posisi pertama di VNL 2026 ya. Selain itu peringkat Jepang di FIVB atau di ranking dunia ini tinggi banget loh. Mereka itu kan berada di posisi keempat ya. Brasil sama Prancis aja kalah loh secara posisi dari Jepang. Nah itu artinya ya kita secara apapun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Jepang. Dengan Iran kita juga kalah jauh. Artinya gini, Iran meskipun saat ini itu di VNL terseok-seok, tapi mereka itu kan masih menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Asia. Perlu dicatat dalam beberapa edisi terakhir di Asian Games yang menjadi juara itu adalah Iran. Nah itu artinya ya kita akan menghadapi kesulitan yang sangat besar ketika melawan Iran. Belum lagi Cina, ya Cina kan di VNL juga amburadul juga. Tapi mereka itu juga masih menjadi kekuatan utama di Asia. Belum lagi Qatar, Korea. Qatar, Korea ini kan peringkat 20-an sekian ya di FIVB. Nah itu artinya perjuangan kita itu kan akan sangat berat. Kalau kita ingin mendapatkan perunggu kan kita harus mengalahkan Cina, mengalahkan Qatar, mengalahkan Korea Selatan. Untuk mengalahkan Jepang ya mungkin masih sangat sulit, mengalahkan Iran juga masih sangat sulit. Bukan berarti pesimis, tapi kira-kira kalimatnya gini, percaya diri itu wajib, tahu diri itu penting ya. Kita mungkin percaya diri untuk bisa mengalahkan Jepang misalnya, atau mengalahkan Iran, karena kan ya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi kan kita juga harus tahu diri melihat kekuatan kita dan juga melihat kekuatan Iran serta Jepang. Nah, kalau untuk mendapatkan perunggu, yaitu tadi bahwa kita mungkin akan bersaing dengan Cina, dengan Korea, dengan Qatar. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini, kalau kita menargetkan finish di posisi ketiga,
apakah negara-negara lain itu tidak berbenah? Apakah negara-negara lain itu tidak mau untuk melakukan evaluasi setelah menjalani rangkaian pertandingan demi pertandingan? Kita berasumsi loh ya, bahwa semua tim itu akan menurunkan kekuatan terbaik. Nah, untuk Korea dan juga untuk Qatar, ini kan memang kemarin gagal menjadi juara di AFC Nation Cup. Tapi ya itu tadi, apakah mereka itu tidak akan berbenah? Apakah mereka tidak akan melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki diri untuk menghadapi Asian Games 2026? Belum lagi masih ada Bahrain dan lain sebagainya. Nah, itu artinya target dari PVSI ketinggian apa enggak sih? Apalagi kan kita juga perlu merujuk kepada track record kita ya, atau histori kita, bahwa Timnas Voli Putra Indonesia itu belum pernah loh mendapatkan medali di Asian Games. Prestasi terbaik kita itu kan di Asian Games tahun 1962, saat itu kan kita finish di posisi keempat. Nah, di tahun yang sama atau di Asian Games yang sama kan Timnas Voli Putri itu mendapatkan medali perunggu. Belum lagi dari persiapan, artinya gini, Jepang persiapannya itu sudah menghadapi pertandingan-pertandingan VNL, menghadapi pemain-pemain voli level dunia, grade A semua, dan tingkat kompetitifnya itu luar biasa. Begitu juga dengan Iran, bertanding di VNL menghadapi negara-negara yang terbaik di muka bumi ini. Cina juga sama, mereka meskipun kalah ya, meskipun terseok-seok dan saat ini berada di papan bawah, mereka itu juga menghadapi negara-negara yang secara kualitas itu sangat istimewa. Sementara loh pemain-pemain kita saat ini setelah AFC Nation Cup itu masih ada yang tarkam loh. Artinya setelah pulang dari India, mereka langsung bermain tarkam. Nah, dari situ kan perbedaannya itu kan sudah sangat jelas ya dari segi persiapan. Belum lagi kalau misalnya kita merujuk kepada langkah yang akan dilakukan oleh PBVSI. Ya nggak apa-apa sebenarnya, targetnya besar, targetnya tinggi, tapi kalau targetnya besar kemudian tidak diiringi dengan persiapan yang maksimal, kan juga akan aneh aja sebenarnya dengan target yang dipatok oleh PBVSI. Selain itu, yang tidak kalah penting dari target yang ditetapkan oleh PBVSI itu adalah gini teman-teman semua. Kenapa kok PBVSI tidak berpikir sebaliknya aja? Misalnya gini, logikanya tidak dibalik. Misal, kemarin ketika menghadapi AFC Nation Cup, persiapannya kan kita ketahui ya, mepet kayak gitu, kemudian dalam tanda kutip juga ya tidak maksimal, toh menjadi juara. Nah, kenapa kok tidak PBVSI, kenapa kok tidak misalnya memberikan persiapan yang maksimal, kemudian juga memberikan berbagai hal yang lebih luar biasa lagi dibandingkan dengan persiapan untuk menghadapi AFC Nation Cup. Kan logikanya bisa gini ya, misalnya, oh ternyata kemarin dengan persiapan yang tidak maksimal bisa menjadi juara di AFC Nation Cup. Berarti kalau ingin mendapatkan hasil perunggu atau menjadi posisi ketiga di Asian Games, ya artinya persiapannya itu kan harus lebih maksimal lagi. Tapi ya itu tadi, ternyata sampai saat ini kan juga persiapannya kita tuh belum ada, pelatnas juga belum dimulai karena beberapa pemain yang akan diproyeksikan menghuni pelatnas itu kan masih ada yang tarkam. Boy Arnes Arabi masih tarkam, kemudian pemain lainnya juga masih tarkam. Dari situ kan untuk segi persiapan ya kita sudah kalah jauh. Kita belum membicarakan loh tentang persiapan Korea ataupun Qatar ataupun Bahrain dan lain sebagainya. Tapi yang pasti untuk tiga besar itu kan kita berasumsi gampangnya adalah Jepang, Iran, dan juga Cina. Mereka sudah dalam tanda kutip warming up atau persiapannya itu bertanding di VNL. Sementara kita bertanding di antar kampung. Ini kan seperti langit dan bumi ya. Artinya timbangnya itu kan sangat jauh. Selain itu juga target dari PVSI ini make sense atau enggak? Masuk akal apa enggak? Nah, Pak Imam Sujarwo sebagai Ketua Umum dari PBVSI itu menyatakan loh bahwa beliau itu tidak asal-asalan ketika mematok target untuk Timnas Voli Putra Indonesia. Tapi kan gimana ya? Seperti biasanya PBVSI itu kan mematok target yang memang di turnamen itu kan tinggi ya. Bahkan untuk turnamen-turnamen yang sebenarnya memang kita tidak terbiasa untuk mendapatkan hasil terbaik di turnamen itu. Beda cerita misalnya targetnya juara di SEA Games, ya sudah, ini kan
Kalau targetnya nggak juara malah akan aneh, karena kan kita masih menjadi Raja Asia Tenggara. Begitu juga untuk target di CV League. Kalau targetnya tidak juara, ini juga malah aneh, karena kita kan juga hanya berkompetisi atau hanya bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tapi, untuk turnamen-turnamen level Asia, sering banget loh PPVSI itu menargetkan target yang luar biasa. Kemarin, di FEC Nation Cup, kan kita ditarget untuk semifinal ya. Untungnya berhasil, bahkan beyond expectation atau melampaui target dengan menjadi juara. Tahun 2025 kemarin, targetnya juga 4 besar. Sayangnya saat itu di tahun 2025 di Bahrain ya, kan kita hanya bisa finish di posisi ke-6. Nah makanya target-target tinggi dari PPVSI itu kan tidak diiringi dengan langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang persiapannya yang maksimal. Ya, pada akhirnya ini akan menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi para pemain. Jangan-jangan, gini loh, jangan-jangan ya itu tadi, percaya diri itu wajib, tahu diri itu penting. Jangan-jangan mungkin para pemain memilih tahu diri bahwa, oh nggak mungkin nih kayaknya kita mengalahkan Jepang, nggak mungkin juga kita mengalahkan Iran, nggak mungkin juga kita mengalahkan Cina. Meskipun ya nothing is impossible, artinya impossible is nothing, artinya tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi sebuah kemungkinan. Tapi ya gimana ya, maksudnya masuk akal nggak sih teman-teman semua kok jadi semakin tinggi gini ya, padahal harusnya keberhasilan di FEC Nation Cup 2026 itu kan bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi PPSI ya, artinya ini bisa menjadi sebuah milestone bagi PPVSI untuk lebih mengurus voli Indonesia atau timnas Indonesia itu dengan lebih maksimal lagi. Tapi kan ternyata setelah menjadi juara kita langsung digaspol untuk meraih medali perunggu di Asian Games. Nah ini kan, aduh, gimana coba? Ketinggian kayaknya kalau menurut saya, maksudnya ini sesuatu yang untuk saat ini ya, melihat peta persaingan, melihat kemampuan pemain kita, kemudian melihat persiapan timnas kita juga, dan lain sebagainya, ini kayaknya sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu sangat sulit untuk diraih, meskipun ya sekali lagi, bukan tidak mungkin nanti akan ada keajaiban, tapi kan ya kita lebih memilih untuk tahu diri. Beda cerita kalau misal kita persiapannya sudah maksimal, kemudian juga kita dikelola atau diurus secara luar biasa, secara excellent, nah akan beda cerita. Kemudian juga kita terbiasa untuk bersaing dengan negara-negara yang top tier, misalnya kita sudah lolos WNL, terus kemudian kita berani untuk menargetkan perunggu di Asian Games ya, ini make sense, ini masuk akal. Tapi faktanya kan tidak seperti itu ya teman-teman semua. Nggak tahu lah. Suka-sukanya PBSI aja, tergantung PBSI, toh kita hanya nanti akan melihat di televisi aja. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi saja, make sense apa enggak, reachable apa enggak, bisa tercapai enggak target dari PBSI untuk perunggu Asian Games 2026. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putra Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PPVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.